awal mulanya ini kegagalan itu kalau menurut Pak Riko sendiri dari apa ini? Dulu ini nanamnya tak kasih rabuk kandang yang banyak-banyak. Terus Pak, untuk rasa buah sendiri itu usia pohon itu memang pengaruh besar apa tidak, Pak? Ya pengaruh sih tapi tidak besar. Riko tuh jarak tanam ideal berapa itu, Pak Riko? Kalau ideal ini Pak Riko ya. Pak Riko juga kan sudah nanam ontong. Ontong itu kan banyak identik, ada yang mengkal, ada yang itu. Itu nantinya rasa itu bisa berubah lewat perawatan, Pak, itu, Pak. Bisa ya? banget. Bisa banget, Pak. Bisa banget. Ayo. Yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus. Tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan ya ini yang baik ini, pagi hari ini kita punya kesempatan bertemu dengan Pak Riko atau Pak Riko ya, pekebun durian di wilayah Kecamatan Bungkal, Kabupaten Pati ya. Istilahnya di sini Pak Riko ini termasuk petani yang senior karena sudah puluhan tahun yang lalu sudah menanam bibit durian bawor, durian musangking dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai kegagalan. Beliaunya tidak patah semangat dan terus mengembangkan pertanian durian di sini ya, teman-teman. Di sini kita sudah berada di kebun itu Pak Rikonya di sana sedang ngobrol dengan Pak Haji Sudar, dengan Mas Edi. Nah, ini durian usia 3 tahun. Nah, 3 tahun ini sudah berbunga lebat seperti ini, teman-teman. Nanti kita coba gali ilmunya supaya teman-teman juga bisa semangat, memberikan semangat buat teman-teman untuk tetap membudidayakan atau bertanam durian, teman-teman. Nah, ini durian bawornya, teman-teman. Durian bawornya juga usianya sudah lumayan ini. Nah, ini ya, teman-teman. Bunganya mantep banget ini, teman-teman. Banyak sekali ini bunganya. Sudah ada yang pentil seperti ini. Ini ya, sampai bawah. Memang durian ini tidak dilakukan seleksi saat berbunga, teman-teman. Nanti seleksinya itu sudah menjadi pentil. Nah, itu juga sudah pecah seperti itu. Nah, nih sampai atas sana, teman-teman, pentilnya banyak ini. Jadi kalau tanam durian nanti mengenai jarak tanam, mengenai perawatan segala macam, kita akan tukar pengalaman dengan Pak Riko karena memang di satu sisi Pak Riko ini duriannya sangat terkenal enak. Nah, ini musangking. Nah, ini selamat pagi Pak Riko. Pagi. Yo, ini Waalaikumsalam. Ya, ini kita sudah kumpul ini sama Pak Sudar juga, sama saya petani. Saya ini Pak Riko ini seniornya petani durian Gunung Ungkal. Jadi pahit getirnya bertani mulai dari kegagalan, tanam lagi dan akhirnya bisa sekarang udah bagus-bagus tanamannya yang baru lah. Itu mungkin kita bisa menggali ilmu dari Pak Riko. Ini mau tanya, yang pertama kali saya tanyakan ini Pak Riko mengenai bunga ya. Apakah bunga ini harus diseleksi apa dibiarkan diseleksi sama alam kalau menurut Pak Riko sendiri? Nah, terus ini ini seleksi kan di ujung-ujung ya Pak Riko. Terus yang di pangkal gini ini dibiarkan kok ini sampai rontok ya, dibiarkan. Ya, ini dibiarin aja sudah pada rontok sendiri. Oh gitu. Oh iya, ya berarti yang ujung dikurangi ya. Kalau yang belakang dibiarin. Oh gitu. Nanti kalau sudah memang sudah pasti itu atau insya Allah itu
jadi baru diseleksi. Kalau ini kan agar tidak terlalu banyak nutrisi yang dimakan di sini. Oh gitu. Ini jerian apa? Montong yang usianya mungkin sudah berapa tahun ini? 9 tahun. 9 tahun teman-teman. Tapi ini ya dari sini makanya kita datang ke sini ini dari kita mau belajar dari yang kegagalan, yang gagal. Nah, intinya awal mulanya ini kegagalan itu kalau menurut Pak Riko sendiri dari apa ini Pak Riko dulu? Ya kekurang tahuan tentang cara menanam. Gitu. Dulu ini nanamnya tak kasih rabuk kandang yang banyak-banyak. Di dalam kubur sama berarti kasusnya di mana-mana seperti itu ya. Walaupun pupuk kandang itu penting tapi harus penerapannya atau pengaplikasiannya harus benar di luar ujung. Setelah berbuah pertama mulai muncul dan muncul sendiri itu gitu. nggak ngerti gitu. Kalau ternyata itu jamur. Ada penggerek, ada jamur gitu ya Pak Riko. Tapi apa itu dari sekian banyak itu saya lihat di sana ada bawor besar banget Pak Riko. Itu usianya udah berapa tahun tuh? 12 ya. Itu awal-awal kita coba nanam, nggak ngerti pokoknya asal nanam gitu aja. Oh iya ya, ini terus nanti kita Pak Riko untuk treatmentnya bagaimana, soalnya masalah yang paling besar dihadapi oleh petani seperti kita ya, petani durian seperti saya, Pak Sudan, mungkin teman-teman yang lihat channel YouTube ini kan di rasa buah saat panen. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan buah yang rasanya itu maksimal dan bukan hanya enak di lidah kita, namun bisa enak di lidah semua penikmat durian itu loh. Itu yang perlu dibutuhkan mulai dari berbunga itu pupuknya apa, penyemprotannya bagaimana itu biar teman-teman tahu Pak Riko. Ya, aplikasinya ya kita mainnya di MKP itu aja. MKP? Iya, jadi MKP itu kita aplikasikan sesuai dengan timing, waktunya. Oh gitu. Nah, jadi kapan N masuk, P masuk, dan K masuk. Jadi ketika masa vegetatif kita masukin di N. Oh, berarti untuk rasa sendiri perawatan itu mulai durian itu perawatan setelah musim penghujan, berarti nggak serta-merta langsung mulai bunga baru perawatan. Iya, jauh-jauh sebelumnya harus sudah dimasukin dulu. Oh gitu. Jadi tidak bisa instan. Oh gitu. Jadi ketika setelah masa panen mulai kita perawatan. Nah, di sana perawatan vegetatif. Dimasukin juga P dan K juga masuk. Setelah mulai kita masuk ke generatif, mulai N-nya dikurangi, PK-nya dinaiki. Oh gitu. Nah, setelah mulai nanti sudah mulai pentil, nah treatment kita banyak dipakai di K dalam rangka untuk memaniskan. Terus K sendiri Pak, kalium sendiri itu kan di situ ada dua cara, yaitu dengan cara pengocoran dan ada cara penyemprotan untuk aturan pakai di kemasan. Dua-duanya bisa ya? Bisa. Kalau untuk rasa lebih maksimal di penyemprotan apa di pengocoran? Dua-duanya bisa. Oh, kalau sekali kita di kocor di bawah ditanam, itu kan dia sekali kita aplikasi butuh waktu lama akan terserap. Oh gitu. Tapi kalau kita di foliar disemprot paling hanya beberapa minggu harus disemprot lagi. Habis gitu. lagi ya. Terus Pak, untuk rasa buah sendiri itu usia pohon itu memang pengaruh besar apa tidak Pak? Ya pengaruh sih tapi tidak besar. Oh gitu tapi ya. Ada pengaruh. Oh gitu. Nah ini ya teman-teman. Terus ini teman-teman kalau ada yang tanya masalah pupuk kandang, ini Pak Riko dengan pengalaman pupuk kandang yang dikubur Pak Riko ya, akhirnya pemberian pupuk kandang memang harus ditebar di permukaan tanah teman-teman. Jadi kalau dikubur itu bukan hanya Pak Riko saja, saya sendiri juga mengalami kegagalan dulu. Tapi alhamdulillah itu segera bisa ke atas. Kenapa dulu? Saya waktu tanam yang pertama dicoba Pak, itu di dalam tanah itu kita gali selang galian kita campur dengan pupuk kandang, kita taruh di dalam tanah. Selang seminggu 10 hari kita tanam, akhirnya pupuk kandang itu kita taruh besar-besar di dalam tanah, dan setelah musim penghujan itu masih bagus. Akhir musim penghujan mulai masalah dan kemaraunya tanaman saya waktu itu rusak. Terus akhirnya masalahnya kenapa? Dari bekas tanamannya itu bawahnya ternyata kita gali di situ banyak sekali hama Pak. Ada gendon, kati mumul, kayak cacing yang terlalu banyak. Akhirnya tangannya lengket, akarnya busuk. Terus yang kedua
pupuk kandang itu kan menahan air ya, menyerap air. Jadi waktu saya bongkar ternyata di dalamnya itu di pupuk kandangnya itu selalu lembab. Iya, lengket, basah terus ya. Yang di lain kering. Nah, itu terjadi busuk akar. Memang benar Pak. Berarti pengalaman itu memang harus kita dapat itu kadang-kadang setelah kita menjalani ya Pak, menjalani perkebunan seperti itu. Terus ini, mohon maaf Pak Riko, saya pernah mengalami seperti ini Pak Riko ya. Ini saat penghujan kita gundukan ini batangnya kekubur itu pernah mengalami busuk pangkal batang yang besar-besaran pernah juga Pak Riko. Akhirnya saya sisihkan kayaknya. Tapi ini juga bisa terjadi bahwa busuk pangkal batang tadi bukan dari hanya sini, gitu. Juga dari akar yang ujung akar tadi sudah bermasalah. Iya. Gitu. Ini nanti kan seiring perjalanan waktu, kalau musim kemarau ada rumput-rumput kita geser sedikit-sedikit. Oh gitu. Nah, nanti kita kembaliin lagi. Iya. Nanti kan ini kan akarnya serabut, dengan cara kita timbun dia akan mulai naik. Oh iya. Nah, ketika kemarau nanti kita gesek sedikit. Oh, kalau kemarau gesek sedikit. Gitu. Untuk apa? Rumput itu kan. Ya jadi seperti ini. Memang lebih aman kalau kita sudah pengalaman nanam durian, tanam itu memang harusnya naik ke atas ya. Kalau naik ke atas itu nggak ada masalah, tapi kalau nanamnya sudah ke dalam, terlalu ke dalam ya Pak Riko itu kalau sudah sudah musim penghujan kena busuk akar udah susah banget ya Pak Riko. Nganune nggak mau ngalir, airnya anteng di situ. Tapi dengan cara gini airnya turun, dia akan lari. Iya. Banyak yang makanya teknik untuk menanam di sana itu juga agak repot karena kita harus butuh tanah banyak. Nguruk ya, agar karena tanamnya tinggi teman-teman. Harusnya kalau istilah sekarang malah banyak yang tanam itu sistem busut, memang aman Pak, cuma butuh banyak tanah. Nah, ini loh teman-teman, sekarang tanamannya yang tanaman baru, karena pengalaman itu yang paling berharga itu setelah kita pernah gagal. Jadi orang kalau udah pernah gagal dan mau cari tahu itu rata-rata tanamannya udah bagus-bagus. Ini ke sana itu Pak Riko tanaman. Dan ini mengenai jarak tanam Pak Riko, jarak tanam itu saya lihat Pak Riko ini jarak tanamnya kan jauh. Banyak teman-teman di sana karena karena keterbatasan lahan itu jarak tanam kan kadang dinego-nego, kayak kita mau beli sesuatu padahal jarak tanam itu sebenarnya penting sekali ya Pak Riko. Tuh jarak tanam ideal berapa itu Pak Riko? Kalau ideal perkebunan 12 meter. Oh, malah 12 ya Pak Riko. Ya. Ideal. Jadi usia pohon di atas 15 tahun masih safe aja. Oh gitu. Sudah segini ini masih aman banget ya. Ini 9 meter di usia kurang dari 10 tahun sudah mau senggolan. Oh gitu. Iya, kalau kita jarak tanam di 9 atau 10 meter. Kalau 12 aman. Iya. Tapi kalau paling istilahnya paling minimnya yang 10 lah ya. 10 iya. Kalau agar kita banyak nanam, harapannya banyak buah. Iya. 10 aja lah. Gitu. Jadi kalau sudah tanaman segede ini teman-teman, itu ya kita tanam dengan jarak 5 meter dan hanya beberapa tahun itu sudah bersinggungan, tanaman nggak bagus, kadang meranggas. Tapi dengan tanaman yang jarak 12 meter menurut Pak Riko, itu jangan dipikir jumlah pohonnya sedikit, tapi jumlah pohonnya sedikit kalau pohonnya seperti ini, wah sama juga kita tanam 3-4 pohon gitu loh. Ya benar. Karena pohon sedikit hasilnya tapi bagus dibanding banyak pohon enggak hasil. Tapi permasalahannya nanti juga kita mengharapkan juga sinar matahari. Dengan begitu rapat sinar matahari kurang masuk, kualitas pohon, kualitas buah kurang bagus ya pasti. Itu teman-teman. Jadi maksudnya kita kasih penjelasan 10 aja. Kalau menurut Pak Riko maksimal enaknya itu amannya itu 12. Ya 12. Saya sendiri juga berpikir setelah tanaman saya baru 4,5 tahun Pak Riko, udah belum 5 tahun itu udah ngelihat bahwa tanaman ini pasti akan kerapatan dan pasti akan ada yang saya tegakan untuk kita potong. Kalau kita potong sayang banget tuh, tanaman udah segede ini lebih ya Pak Riko. Ini ya musangkingnya Pak Riko, ini mantap sudah. Ini saya mau belajar di sini teman-teman. Jadi treatmentnya nanti ternyata perawatan untuk buah, untuk memaksimalkan rasa buah kita itu bukan serta-merta setelah kita bunga baru kita rawat. Ternyata dari mulai habis buah itu langsung perawatan ya. Jadi ibarat
Hamin 1 tahun itu sudah dirawat. Iya. Perawatan tahun ini akan berdampak tahun berikutnya. Oh, perawatan tahun ini akan berdampak tahun berikutnya, teman-teman. Jadi kalau perawatannya sekarang ini bagus, nanti tahun berikutnya juga akan bagus. Dan Pak Riko di sini juga tanam montong. Di sini terkenal montongnya juga enak banget. Padahal terkenal montong itu mengkal, Pak Riko. Iya. Gitu. Ini ya nanti kita gali apa ilmu lah dari Pak Riko. Jadi kalau masalah tanam, Pak Riko, maksud tanam perawatan sampai berbunga seperti ini sedikit, alhamdulillah sudah bisa lah karena dari kegagalan itu tadi. Tapi untuk rasa buah sendiri kan saya harus belajar ke Pak Riko ini. Nanti ini buka-bukaan nanti Pak Riko sama saya udah yang penting nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini apa Pak Riko? Gede banget ini, mantap nih. Ini bawor. Bawornya Pak Riko itu 12 meter kan sini ya Pak ya. Ini ini dulu mati. Oh, ini dulu sama sana 10, ini 10. Bayangin teman-teman, kalau dari sini aja 10. Nah, itu udah sampai sini. Kalau sama-sama segede ini, wah, ini yang dulu yang mati. Makanya saya dari kemarin Pak Riko sebenarnya saya mau jadwal ke sini, Pak Riko masih sibuk, teman-teman. Jadi baru sempat dari ini Pak Riko baru di sulam. Nah, ini musangking ini. Musangking. Wih, musangking mantap. Nah, ini pernah gagal. Jadi kalau teman-teman mau bertani itu jangan takut kalau gagal. Atau kalau gagal itu harus berusaha lagi. Tapi kalau setengah-setengah mending nggak usah ya Pak Riko ya. Nah, iya, tanam durian kalau setengah-setengah mending nggak usah lah. Juga kegagalan. Oh, itu ini loh kegagalan. Ini. Iya. Batang 2 gitu. Batang 2 ini harusnya ditegakkan dari kecil. Harusnya dari kecil. Nah, ini loh. Ini memang kalau ada angin besar bisa. Nah, ini kalau suatu saat pecah di sini, ya nggak usah terlalu banyak menyesal lah. Karena ini sudah diniati. Apalagi bawor ya, Pak Riko, bawor itu harusnya bisa dibentuk satu cabang itu malah bagus. Semuanya harus satu cabang. Oh gitu. Okay. Oh iya. Saya udah mulai nih, Pak Riko udah mulai potong-potong ganas ini. Aja. Iya, memang kalau dulu memang Pak Riko, orang nanam durian itu ya masih sayang di proning sayang. Sekarang aja Pak Riko, saya kalau bikin proning potong-potong cabang bawah yang pekeng itu banyak komentar katanya, "Mbok dipotong aja sekalian itu ngawur segala macam." Memang orang yang belum tahu seperti itu ya Pak Riko ya. Padahal itu harus dilakukan dari sekarang coba kalau ini ya, ini sudah usia di antara 8 sampai 9 tahun. Sudah bagusnya. Tiba-tiba kena angin pecah. Selesai dong. Oh gitu. Iya, selesai. 8 tahun 9 tahun kita kerja. Ya, kita harus mulai menanam awal lagi. Ini makanya yang di sini tengah dipotong sama Pak Riko nih, tengahnya nih, supaya yang sini bisa aman dari terpaan angin. Wah, ini loh buahnya besok banyak banget ini. Wih, udah puentil kayak gitu. Kalau berbuah maksimal satu pohon ini bisa berapa? Ya, buahnya antara 70-an lah. 70-an. Kalau lebih seleksi kita enggak harus di nganu semuanya, dibuahke semua. Harus juga dipilih yang bagus dan juga dalam batas kemampuan. Jadi antara 70 sampai maksimal 100. Gitu. Dengan pohon sebesar ini ya. Nanti kalau buahnya dia di batang yang besar gini, kita berani spekulasi. Oh gitu. Iya, mau dikasih agak banyak ya. Oh gitu. Kalau segini Pak, kalau segini cabang segini ini berapa? Ya 2 gitu aja berapa? Oh, saya kemarin 8 saya biarin ratusan Pak. Enggak kering, habis berbuah. Iya. Harus seneng ya Pak. Sudah ada pengalaman nih. Ini kan batang sekunder, ini tersier. Tersier ini enggak boleh banyak-banyak. Oh gitu ya. Satu gitu aja sudah banyak. Kalau di bawang sekunder gini, mau banyak tergantung. Ini sudah ada diameter 8. Diameter 8 ada. Nah, diameter 8 gini seperti ini mau 5 gitu aja masih mau. Ini enggak masalah. Wah, ini loh. Termasuk juga jarak. Oh gitu ya. Saya pernah diameter segini Pak. Wah, ini loh teman-teman. Kasih 8. Bunganya dari sana teman-teman. Udah jadi pentil tuh maksudnya nggak begitu kentara, Mbak. Begitu ketahuan buahnya kalau karena belum besar. Itu satu cabang 2, 3 gitu aja udah ratusan teman-teman itu loh. Bagusnya kembang ya gitu. Buah itu gitu. Dia tidak mengingkari jerih payah yang nanam. Jadi setelah dia berbakti, masak,
baru panen, baru ya. dia meninggal. Memang anu ya Pak Riko. Hanya bahasanya. Anu Pak Riko, memang dia lebih mempertahankan buahnya ya. Iya. Kadang sampai kering habis daun ya Pak, habis daun. Itu masih apa buahnya nggak jatuh, begitu buahnya habis jatuh mateng baru mati Pak. Ini tidak jauh seperti juga ibu-ibu kita. Oh iya. Ibu-ibu kita itu di dalam merawat kita itu bukan main. Ibarat dia nggak makan asal anaknya makan. Oh iya benar kan gitu. Tapi kalau anaknya sudah gede ya sudah dilepas dia mau meninggal. Terus itu Pak sudah lihat yang di perbatasan masuk Desa Giling kan ada durian montong yang mati itu kakak saya. Itu selama dia berbuah nggak pernah dirawat nggak pernah enak. Kemarin buah ada 4, pohonnya udah kelihatan kering udah mau mati. Saya pikir ya paling buahnya masih muda. Ternyata buahnya itu keempat-empatnya enak. Pas habis itu diambil duriannya mati itu. Nyesel jadi orangnya. Iya, jadi orangnya nyesel karena itu nggak dirawat. Putus asa. Padahal itu menurut Pak Riko masih ada caranya ya Pak Riko. Masih ada treatmentnya itu. Makanya jangan merasa eman ketika kita punya buah banyak untuk dilakukan penjarangan. Penjarangan itu mulai dari sejak kecil lah, mungkin di segenggam Pak. Enggak lah, di itu loh. Besar bola pingpong. Oh, sebelah besar pingpong. Penjarangan dari bentuk fisik harus dijarangke, dipilih yang bagus. Terus jarak sehingga tidak terlalu nanti rapat. Kita bisa usahakan agar dia bisa berbaris, berjajar bagus gitu. Oh gitu. Berarti kalau satu tangkai seperti ini ada 2 atau 3 itu bisa disisakan 1 ya Pak ya? 1. Tapi itu juga melihat gitu. Di tangkai lain ada ndak? Kalau gitu. makin ke sana lagi ada ndak? Kalau ndak ada ya dibiarin aja. Oh, kalau nggak ada bisa dibiarin. Terus nanti kita kasih ranting apa untuk memisah dari satu buah ke buah lain agar dia itu ada rongga. Kalau dia ada rongga kan tidak banyak ditempati gitu. Hama. Oh, seperti semut segala macam Pak ya. Iya, nanti endingnya ulet. Kita ndak tahu di luarnya bagus, di dalamnya ternyata sudah pada lubang. Oh gitu. Terus ini Pak Riko ya. Pak Riko juga kan sudah nanam montong. Montong itu kan banyak ada yang mengkal, ada yang itu. Itu nantinya rasa itu bisa berubah lewat perawatan Pak itu Pak. Bisa ya? Banget. Bisa banget Pak. Bisa Karena gini, ada teman di Damar Wulan Pak. Nanam durian ini banyak, montong semua. Terus sampai buah 2 kali mengkal, akhirnya ditebuang semua Pak, putus asa. Karena 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo udah ada yang saya ada 30 batangan ya, montong semua ya subur-subur. Tapi pernah buah 1 kali latihan Pak. Itu enak adba 3 biji itu enak, tapi tidak tahu yang lain ini mulai sudah berbuah usia 3 tahun tapi sudah banyak yang berbunga. Sudah ada. Nanti kalau Pak Riko pas main ke sana tak ajak lihat. Perawatan aja. Jadi itulah di aplikasi NPK. Jadi NPK itu kan pupuk makro primer, itu yang primer yang utama. Jadi NPK itu aja yang kita mainin sesuai dengan timing. Jadi ketika kita mau masuk di fase pembuahan rasa, kita masuknya di K yang banyak. Oh, berarti kalau pas segede apa Pak itu? Ya kita bisa mulai sebesar bola pingpong, kita masukin K. Oh gitu. Kalsium perlu Pak ya. Kalium ya. Maksudnya kalium itu dalam artian seperti pupuk NPK yang K-nya tinggi harus pakai, bukan promosi ini ya, subur kali lah. Subur kali. Ya, subur kali itu kan ada K-nya di sana banyak, terus ada juga sulfur. Oh gitu. Sulfur itu bagus. Itu sangat penting bagus banget. Sulfur itu untuk rasa, bau. Kalau durian sebagus apapun, seenak apapun durian, warnanya putih, tidak ada baunya, mesti kurang gereng. Iya. Kan? Ya. Jadi kalau durian itu kelihatan kuning, merah, dibuka memang khas bau durian. Itu bau banget, hanya durian memang bau ya. Itu kan sudah menarik dulu. Oh gitu. Jadi kalau kita punya durian warnanya putih, tidak ada baunya, orang enggak. Kayak cewek cantik Pak, tapi nggak ada aromanya ya. Kemarin gini. Nah terus K-nya tinggi banget itu. Ya Pak. Kalau untuk buah lain aja tanaman. Terus gini Pak Riko, untuk pemberian yang itu kalium tadi, itu kan dari sebuah kasti. Intervalnya Pak sampai buah matang?
Kalau saya sih hanya sekali aja di dalam satu musim itu. Oh, sekali aja. Sekali aja di dalam satu musim. Cuma nanti kita harus pakai apa itu defoliar yang kita mungkin harus 2 minggu sekali masukin K lewat daun. Oh gitu. Ya. Nah, untuk pengisian. Nah. Jadi Gitu. nanti itu kan ada apa ya, MOP apa itu yang ada K, ada S-nya juga. Oh gitu. Ya, kita sempat pakai aja. Wah, ini nanti perlu kita belajar ya teman-teman. Bukannya kita itu nge-YouTube durian itu semuanya tahu, enggak. Kalau kita itu perawatan dari mulai tanam teman-teman, dari tanam sampai Pak Riko, sampai istilahnya berbunga kita bisa. Tapi untuk masa-masa untuk berbuah itu paling menentukan kan saat kita panen buahnya enak itu dibuka orang lain aja loh. Ya Pak Riko, dibuka orang lain, wah kayaknya semua seneng banget kalau enak. Tapi kalau jadi petani itu gini, petani itu lebih seneng daripada orang yang buka durian enak dan seneng. Iya. Jadi dia petani itu lihat orang beli durian, orang makan durian di tempat kita merasa senang, itu sudah suatu kepuasan bagi petani. Bener Pak. Iya. Kalau pedagang enggak, gimana kita ada cuan banyak seneng. Gitu kalau benar. Iya benar Pak itu. Jadi banyak untuk banyak. Jadi ya Pak. Jadi jangan terlalu mencemooh atau menyalahkan petani itu susah banget toh. Aduh ya. Kalau kita ngomong petani ya. 2 tahun kemarin itu sudah membuktikan bahwa di sektor pertanian itu tidak dapat nilai merah. Artinya nilai inflasinya itu sangat kecil sekali dibanding dengan sektor-sektor lain di masa Covid. Kita bilang aja perhotelan, transportasi, perdagangan, semuanya pada jatuh, inflasi semua, kecuali pertanian. Jatuh Pak ya. Harus jatuh kalau nggak jatuh nggak enak. Kalau nggak jatuh nggak enak Mas, dia harus jatuh durian itu. Kalau di sini sendiri nggak Pak ya, panennya tetap jatuh ya, nggak petik ya? Ada sebagian sih petik sih. Jadi permintaan luar kota harus petik. Oh gitu. Tapi untuk dalam kota sendiri, lingkungan gitu, nunggu jatuh lah. Senengnya orang datang ke kebun ada gandul itu nggak bisa gitu ya. Oh ini loh ya teman-teman. Jadi ini loh Mas, besok Mas malah jadi insya Allah. Ini kalau jadi mantap ya Pak ya. Kalau si pangkal batang ini kan berbunga belakangan. Sementara musim kita kelihatannya kan kemarin sudah mekar. Lebih bagus pada saat sekarang. Pak. Itu kemarin pengalaman yang mekar seperti ini Pak. Itu ambrol, banyak ambrol. Itu karena apa? Karena cuaca panas, terus tiba-tiba hujan ya Pak ya. Iya. Oh gitu. Karena cuaca panas kita enggak bisa memberi nutrisi pada pohon sehingga ketika dia mau bunga ya ambrol. Makanya kalau ambrol saat sekarang pada jatuh ya diikhlaskan wae. Karena kita kemarin ya mengaplikasi nutrisinya ya kurang. Gitu. Tapi kalau ini dengan kondisi cuaca sejuk, banyak air, nutrisi terbawa, ujung-ujung daripada daun menunjukkan ada pertumbuhan, itu artinya akar sudah mulai ada nutrisi. Gitu. Insya Allah ini bagus. Oh gitu ya Pak ya. Insya Allah ini besok lebih banyak jadi dibanding yang ini. Ya, ini sudah berapa persen ini? Ini tinggal berharap ini Pak 4. Tinggal 4 itu aja kalau 90% Pak sudah. Iya yang jatuh. Yang jatuh. Makanya kalau orang yang belum tahu Pak lihat buahnya, loh buahnya banyak, itu bunga belum buah saya bilang. Gitu ya. Buah nanti kalau sudah gede-gede. Kalau sudah segenggam ini dia agak malah ya. Segernya ini kan lain. Tapi Pak, kemarin punya saya juga gitu, begitu ini ambrol yang habis Pak, itu langsung disusul bunga lagi. Nah gitu ini insya Allah ini bunga-bunga yang ini. Itu ya teman-teman, nanti kita korek keterangan, kita gali ilmu dari Pak Riko. Nanti kita tetap kalau sudah berhasil baru kita bagikan di media sosial. Jadi kita terangkan yang lebih jelas. Ini kurang bagus ya Pak. Kita bukan berarti untuk mempromosikan satu merek pupuk Pak ya, tapi saya karena di sini datang dari rumah ke sini itu cari ilmu karena durian saya pada berbunga Pak. Saya harapannya buahnya itu bisa enak lah, bisa maksimal lah. Walaupun sebelumnya juga sudah lumayan karena itu waktu itu
durian saya baru 3 tahun dan sudah lumayan enak, jadi uang lah istilahnya. Cuma rasa sendiri saya merasakan itu sebenarnya kurang maksimal untuk penikmat yang sebenarnya, Pak. Kan penikmat ada yang penikmat sudah bener-bener maniak durian, ada yang pemula. Kalau pemula sih udah enak, Pak. Kalau dia bilang sudah enak, dia baru makan durian enak ya pada saat itu. Nah, terus ini, Pak, saya harusnya nanti saya kalau ngikut Pak Riko itu pakai apa yang kalium yang bagus untuk apa? Saya biasa pakai dari produksi PT Merauke. Oh, dari Merauke, Pak ya? Ya, itu di sana ada namanya subur kali. Oh, subur kali ya. Berarti anu, Pak, itu lumayan mahal juga tuh, Pak ya? Mahal ya. Mungkin kisaran di angka 750.000 per ngano, per sak. Nah, ini bukan berarti kita promosi apa salah satu merek ya. Kita kesini mau cari ilmu ya. Jadi kita mau coba terapan di kebun kita. Kalau nanti sudah bagus, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman. Karena menurut keterangan dari Pak Riko sendiri bahwa durian itu montong itu walaupun sering mengkal, bawor segala macam itu yang buah-buah besar khususnya itu asal nutrisi tercukupi sudah nanti bisa enak teman-teman. Nah ini loh, subur kali. Oh ini ya, Pak ya. Untuk satu pohon usia 5 tahun 4 tahun berapa, Pak? Ya kisaran 2 kilo lah. 2 kilo. Satu pohon 2 kilo, Pak. Kilo. Dengan cara digali muter ditabur aja. Nggak usah ditutup tanah. Ditutup. Oh, ditutup tanah. Harus ditutup. Semuanya ditutup tanah. Oh iya. Ini ada K-nya 30%. Ada magnesium juga. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan sulfur. Oke, ya. Kemudian subur kali ini untuk kualitas buah sudah cukup. Mulai dari buah segenggam atau mulai dari segenggam itu sudah mulai diaplikasi untuk cukup satu kali sampai tua, Pak, sampai matang. Sampai tua. Tapi kan harus disertai dengan foliar yang K-nya yang lewat daun. Oh enggak, maksudnya kalau seandainya kita sama aplikasikan penyemprotan dengan K19 itu, Pak, seperti kalium kayak gitu, kayak MKP segala macam nggak apa-apa? Bisa ya? Bisa. Jangan masuknya di P, masuknya di K aja. Oh, masuknya berarti yang kayak K99 itu enggak masalah, Pak ya? K99. Oh iya ya, udah. Yang penting pupuk itu banyak brand ya. Jadi kita pilih pupuk itu yang bagus. Pilih brand-brand yang sudah paten aja. Oh gitu. Ya, siap. Nanti kita mau ikutin Kalau kita enggak mau pakai ini produksi PT Merauke, kita juga bisa pakai Pak Tani. Oh, Pak Tani juga bisa. Atau kalau kita mau organik bisa dalam jumlah yang banyak. Oh gitu. Pakai organik dengan cara itu pisang, POC pisang, kulit pisang dan sebagainya itu juga bagus. Tapi kita harus lebih banyak. Gitu. Iya, ribet-ribet lah ya. Iya, lebih ribet. Oh iya. Ini ya, teman-teman, ini terima kasih. Kita sudah berkunjung ke kebunnya Pak Riko. Nanti siapa tahu itu ada yang mateng, nanti kita mau review hasil buah dari perkebunan Pak Riko sendiri. Ini sebelum kita tutup, kita keliling ini durian-duriannya Pak Riko yang sudah usia di atas 10 tahun ya, seperti di sana itu terus itu pohonnya udah luar biasa kali, belasan tahun nih teman-teman bawornya di sini. Dan ke sana itu ada bawor, ada matahari, ada pelangi, ada musangking yang usianya udah bener-bener puluhan tahun. Namun musangkingnya itu kemarin yang tanam-tanam sepataran itu rusak teman-teman, seperti yang diceritakan Pak Riko. Dan akhirnya Pak Riko tanam lagi, ini tidak patah semangat. Dan sekarang dengan pengalaman gagal tadi, dia tanamnya Pak Riko agak naik ke atas jadi tidak mudah mengalami busuk akar. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.